Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau yang mengerti maulid itu dikatakan wa kullan naqussu 'alaiha min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Kalau di dalam Al-Qur'an dikisahkan bagaimana sejarah hidup, perjalanan perjuangan para anbiya wal mursalin, para nabi-nabi dan para rasul, hakikatnya untuk memantapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana dengan kisahnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan sirah nabawiyah yang dikisahkan di dalam kitab-kitab maulid? Lebih daripada itu, insya Allah menjadi asbab nanti yaumil masyhar kita digolongkan di dalam barisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Presiden daripada FKSM dan juga staf dan jajarannya. Ini ngomong-ngomong pada lemes semua, kenapa nih Pak? Kalau tadi ketua paguyuban bilang saya ketiduran, bangun tidur. Nah ini malah ketua belum pada tidur. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Segenap keluarga besar FKSM, baik presidennya, wakil, staf dan jajarannya, maupun bala FKSM, barisan laskar FKSM, yang mohon maaf Al-Fakir tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi ta'liman wa tahriman kepada beliau-beliau dan antum semua. Wabil khusus rahibul wilayah, Bapak RW. Ini kalau ada pemilihan RW lagi di akhirat, Pak RW ini lagi yang dipilih. Banyak jabatannya, kurang awal loh. Ya. Jadi satu-satunya orang yang bisa satu langkah lebih depan dari Cina itu orang Padang. Subhanallah. Kalau nggak percaya buktiin dah. Setiap ada toko Cina di depannya pasti ada orang Padang. Iya. Yang bisa maju seperti orang Cina, bahkan melebihi orang Cina, orang Padang. Kita doakan Bapak RW kita diberi keberkahan oleh Allah dalam ilmu, rezeki dan kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua paguyuban yang insya Allah hadir tengah-tengah kita, wabil khusus para kiai, para habaib, insya Allah menjadi asbab turunnya rahmat di tempat ini. Amin. Kalau ada orang yang bertanya, ya kan katanya Allah ini menciptakan segala sesuatu, nggak ada yang sia-sia, betul? Nggak ada yang sia-sia. Lantas ada kadang-kadang ada orang yang jahil. Orang yang jahil, dia pengen tahu terus. Terutama sekarang nih lagi banyak nih orang-orang yang jahil tapi ngerasa dirinya paling pinter, ngerasa dirinya paling benar. Nah, insya Allah mudah-mudahan termasuk salah satu manfaat kita hadir di majelis-majelis semacam ini, mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang jahil ini selalu mencari-cari cara untuk melemahkan Islam, untuk menjatuhkan Islam, untuk mendiskreditkan Islam. Termasuk ada salah satu pertanyaan yang anak ingat dijawab sama anak punya guru, Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Syahab. Beliau di dalam salah satu majelisnya, ada orang-orang yang jahil bertanya, ini malaikat Jibril, Bapak tahu malaikat Jibril Pak? Anggap tahu dah, karena Bapak nggak tahu, malaikat Jibril tahu sama Bapak. Ini malaikat Jibril kan katanya ditugaskan oleh Allah menyampaikan wahyu untuk Rasulullah, betul? Seandainya sekarang nih, bukan seandainya, sekarang nih Rasulullah udah wafat, lantas apa tugas ke malaikat Jibril? Apakah malaikat Jibril resign dari pekerjaannya? Atau malaikat Jibril udah pensiun?
pertanyaan-pertanyaan semacam ini sebenarnya nggak logis, tapi ditanya untuk apa? Untuk melemahkan orang-orang Islam. Maka ada satu kisah sewafatnya, sepeninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu tugas yang diberikan Allah kepada malaikat Jibril. Pertama-tama mula-mula Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan seekor makhluk yang berwarna hitam, kecil, diletakkan di mana oleh Allah? Bentuknya seperti ular. Diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam lautan, dasar laut yang paling dalam. Di dasar laut yang paling dalam ada sebongkah batu hitam. Kemudian ulat yang kecil berwarna hitam tadi diletakkan oleh Allah di balik batu tersebut. Manakala si ulat ini terlepas dari batu, maka dia akan mati. Apa tugas malaikat Jibril? Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari di waktu fajar turun untuk memberikan nafkah, memberikan rezeki terhadap ulat tersebut. Karena ulat ini nggak bisa, kalau dia nyari sendiri rezekinya, nyari makannya sendiri, terlepas dari batu ini, maka dia akan binasa. Apa hikmahnya? Setelah malaikat Jibril memberikan makan kepada makhluk tersebut, naik lagi ke permukaan laut sampai ke langitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmahnya daripada setiap satu tetesnya, Allah jadikan lagi malaikat yang bernama malaikat mulhim. Apa itu malaikat mulhim? Malaikat mulhim adalah yang memberi ilham. Makanya kita disunahkan, dianjurkan supaya apa? Setiap pada subuh, kata guru kita dulu, tong jangan tidur dulu, jangan langsung tidur, jangan berzikir kepada Allah. Ini kelihatannya yang hadir di orang-orang soleh semua, amin. Setelah dipanggil Allah untuk berangkat haji dan umroh, amin. Khususnya yang sudah niat, yang sudah nabung. Tapi ketahuilah, salah satu faedahnya kita hadir di majelis ini dari ba'da subuh sampai dengan detik ini, insya Allah kalau betul-betul tulus ikhlas karena Allah, pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka beruntung, coba antum lihat kanan kiri antum, lihat depan belakangnya. Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kita di tempat yang gak baik, betul. Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ahli maksiat, betul. Tapi alhamdulillah, lihat kanan kiri depan belakangnya kita, kumpul kita dengan orang-orang yang soleh, kumpul kita dengan para ulama, para kiai, para habaib kita. Mudah-mudahan tali persaudaraan perkumpulan ini nggak cuma di dunia, insya Allah sampai nanti ada di yaumil masyhad di bawah naungan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Ini lanjut nih. Makin kesini aminnya makin pelan ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 hal. Kalau ada 3 hal ini di dalam diri kita, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Khudil afwa, wa'mur bil urfi, wa'arif 'anil jahilin. Yang pertama khudil afwa, dalam hidup ini Pak, ambillah perkara-perkara yang ringan-ringan aja. Nggak usah ngambil perkara-perkara yang berat. Terkadang mohon maaf, yang bikin susah diri kita ini ya diri kita sendiri, betul? Betul apa betul? Ambil perkara yang ringan-ringan aja. Kalau ada orang yang butuh bantuan, tolongin. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh sekretaris kita, sekjen kita. Kalau ada orang yang butuh bantuan, bantu. Semampunya kita bantu. Kemudian kalau ada orang yang menghina kita, mencaci maki, mengkritik, apalagi ini dalam organisasi yang besar yang dikasihkan, ya terima. Itu mungkin bisa jadi motivasi buat kita. Itu kritik mungkin bisa jadi nasihat yang baik buat kita. Kalau ada orang yang nggak menghargai kita, kalau ada orang yang menghina kita, ya wajar lah. Nggak usah temen-temen pengen dihormatin orang, betul. Kan kita bukan bapaknya. Terima, ambil perkara yang ringan-ringan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah.
wa'mur bil urfi, kemudian apa? Kemudian yang paling penting, ajaklah mereka itu tadi untuk berbuat kebaikan. Ajak mereka untuk hadir di RKSM, ajak mereka untuk sholat berjamaah ada di masjid, ajak mereka untuk membaca Al-Quran, ajak mereka dihadir majelis ilmu, majelis zikir, ajak mereka untuk beramal soleh. Jangan sampai na'udzubillah kita menjadi yang sebaliknya. Sekarang ini na'udzubillah zaman udah zaman fitnah, betul? Zamannya adu domba, zamannya na'udzubillah. Makanya kalau masih ada yang hadir di FKSM sepanjang ini, insya Allah Mega dan Gensi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada fitnah dan adu domba. Amin. Jangankan orang yang nggak berilmu, yang berilmu bisa kena fitnah di akhir zaman. Nauzubillah min. Makanya hati-hati dikatakan, jangan lagi yang nggak berilmu, yang berilmu kita takut sekarang ini. Al-alim la ya'malu mu'adzabun qabla min ubadil azam. Orang yang berilmu, dia tidak betul-betul mengajarkan, mengamalkan ilmunya, maka nanti di yaumil mahsyar, jauh sebelum Allah mengazab para penyembah berhala, dia terlebih dahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'mur bil urfi, ajak orang untuk berbuat baik. Jangan ngajak orang buat ribut, dan jangan ngajak orang buat rusuh. Ajarkan. Dan yang ketiga yang gak kalah pentingnya, wa'arif 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu daripada orang-orang yang bodoh. Bagaimana orang yang bodoh itu ya Rasul? Orang yang kalau perbuatannya ngawur, kalau ngomong nih lantur. Ini orang-orang yang bodoh. Seperti contoh, mohon maaf, ada orang datang ngatain saya, apa itu Habib itu? Habib itu nggak benar. Habib itu, mohon maaf, anjing dan lain sebagainya. Saya nggak terima dong, betul? Kok saya nggak ada salah nggak apa dikatain begini? Kok saya balas? Lah kamu yang ngatain saya anjing, kamu itu babi. Waliyazubillah. Ini kira-kira benar nggak perbuatannya, Pak? Nggak benar. Semestinya kita jangan tersinggung kalau dikatain orang, betul? Kan saya bukan anjing. Yang ngomong itu berarti yang salah. Ini kadang-kadang dia ngomongin orang bikin nggak terima. Ya sama salah ini. Makanya dari itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, beliau mengatakan apa di dalam atharnya, menambahkan daripada yang diperintahkan oleh Rasulullah. Beliau mengatakan, janganlah kamu itu banyak-banyak bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Karena apa? Karena dikhawatirkan akan ketularan kebodohannya. Dari athar ini kita bisa tahu, ternyata bodoh ini penyakit, bisa nular. Dan banyak orang-orang yang bodoh, dan banyak orang-orang yang ahli ilmu, kata Sayyidina Ali, nanti di akhir zaman akan diremehkan oleh orang-orang yang bodoh. Karena apa? Karena banyak terlampau bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Kalau kita ngerasa diri kita nggak berilmu, duduk dengan orang-orang soleh. Ini yang hadir insya Allah semuanya orang soleh. Amin. Maka dari itu saya ingin tutup kata Habib Ahmad tadi, singkat aja Bib. Soalnya udah kesiangan. Khawatir jamaah udah lapar. Lanjut apa lanjut? Shallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tutup mau'izah tanah yang singkat ini. Mudah-mudahan biar singkat ada manfaat. Nanti bapak-bapak hitung sendiri dah berapa banyak padilah pahala yang didapatkan. Orang yang duduk sambil zikir gak langsung pulang setelah sholat subuh itu mendapatkan pahala haji dan umroh. Orang yang hadir di majelis ilmu padilahnya lebih afdol daripada orang yang kalau dia bisa melaksanakan 3 perkara dalam satu waktu walaupun mustahil. Yang pertama, nyolatin 1000 jenazah muslim. Yang kedua, menjenguk atau membesuk 1000 muslim yang sakit. Berbarengan dengan itu dia melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Itu semua lebih afdol orang yang hadir di majelis ilmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi yang kurang apa Pak? Yang kurang apa? Syukurnya yang kurang. Alhamdulillah, bersyukur kita dimudahkan oleh Allah hadir di majelis ini dalam langkah kaki, dalam sehat walafiat, masih dimantapkan, ditetapkan iman dan Islam kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tutup satu kisah daripada seorang ulama. Kan dikatakan nih,
setiap yang berkumpul pasti akan disatukan dengan yang dikumpulkan. Maksud paham apa belum? Paham. Saya sendiri nggak paham. Maksudnya orang itu akan dikumpulkan dengan siapa teman ngumpulnya. Orang itu akan dikelompokkan dengan kelompoknya. Sebagaimana burung, burung itu akan berterbang dengan sesama jenisnya. Bapak-bapak kalau lihat burung merpati sama burung merpati, betul? Burung gagak sama burung gagak, burung elang sama burung elang. Maka dia lihat di sini, atas alil mar'a ala wadaihi fi wajhihi sahidun minal khabari. Enggak usah tanya, ini udah jelas kelompoknya nih, udah jelas perkumpulannya, udah jelas majelisnya. Enggak usah tanya bagaimana keadaan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Insya Allah semua diberikan sakinah, ketenangan dari Allah. Amin. Lagi ada satu ulama yang ngejelasin begini, segala sesuatu itu akan dikumpulkan dengan kelompoknya. Orang soleh dengan orang soleh, ahli maksiat dengan ahli maksiat, kenek angkot dengan kenek angkot, semua dikumpulkan. Ormas satu dengan ormas yang satu. Lagi ngejelasin begini, tiba-tiba ada burung, bukan seekor, 2 ekor burung. 2 ekor burung terbang di atas majelisnya. Barusan si ulama ini menyatakan segala sesuatu itu dengan kelompoknya, dengan jenisnya dikumpulkan. Tiba-tiba ada terbang di atas majelisnya seekor burung merpati dengan burung gagak. Kaget ulama. Subhanallah. Barusan dijelasin begini, tahu-tahu ada burung yang beda jenis terbang bareng. Ini nggak sunatullah bil alam ini, Pak. Akhirnya ditutup kitab Sadaqallahul Azim, murid disuruh, santri disuruh bubar, dia kejar itu burung. Penasaran, kenapa? Karena nggak sesuai dengan jenisnya. Singkat cerita, dikejar masuk ke dalam hutan, ketemu lagi dengan ini burung 2. Memang Allah takdirkan ketemu. Begitu ketemu, begitu hinggap di atas bumi, di atas darat, ternyata beliau menemukan jawaban. Ternyata ada kesamaan walaupun burung beda jenis. Apa kesamaannya? Burung merpati tadi ketika jalan kakinya pincang sebelah. Burung gagak juga ketika jalan kakinya pincang sebelah. Sesama burung yang kakinya pincang sebelah boleh terbang bersama. Inilah kita. Dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelemahan kita, kita hadir, kita ikut di dalam organisasi ini untuk saling melengkapi, betul, untuk saling memberi, untuk saling berbagi. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini Allah kabulkan segala hajat dan niatnya, Allah ijabah doanya, Allah tidak bubarkan dari majelis ini kecuali dalam keadaan Allah sudah menghapuskan segala dosa dan kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudari serta famili kita yang tahun ini Allah mudahkan, Allah takdirkan, Allah panggil untuk melaksanakan ibadah haji, semua diberi keselamatan di dalam perjalanannya sampai kembali lagi ke kampung halamannya dalam keadaan mendapatkan predikat makbul wal mabrur dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum, yang sudah niat, segera Allah panggil untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci. Dan juga yang berkorban tahun ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah korbannya. Yang belum, yang sudah niat, insya Allah di lain waktu, di tahun yang akan datang, Allah luaskan rezekinya seluas-luasnya sehingga dia bisa beramal soleh, berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.